Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo adik-adik, jumpa lagi ya bersama Ping Li ya. Terima kasih pokoknya sudah mengklik video ini dan tetap belajar bareng bersama Ping Li. Masih setia menunggu video-video dari Ping Li ya. Nah, seperti biasa, kakak mau bahas tentang TPS UTBK. Soal FR ya ini ya, soal yang keluar tahun kemarin. Jadi, nanti bisa adik-adik pelajari, kurang lebihnya yang keluar seperti itu. Jadi soal-soal yang mau kakak bahas, soal asli ya. Nanti insya Allah soal TPS itu gampang ya. Jangan oleng dulu pokoknya. Nah, buat adik-adik yang baru join di channel ini, di channel Ping Li, Ping Li mohon dukungannya dengan cara subscribe channel Ping Li dan follow Instagram Ping Li ya. Karena dukungan dari adik-adik semua itu memberikan semangat ya. Biar muncul gear 5 nanti. Oke. Nomor 1 langsung saja ya. Jika Gx sama dengan 2X dikurangi 1 serta X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari itu persamaannya diketahui. Lihat aja ya, nggak usah tak baca. Maka hasil jumlah dari akar-akarnya adalah, yang ditanyakan adalah jumlah akar-akarnya. Nah, berarti kan kalau jumlah nanti kan X1 ditambah X2. Gitu ya. Oke. Nah, kita punya persamaan ini. G kuadrat X. Nah, G kuadrat X itu artinya Gx dikuadratkan. 2X dikurangi 1 dikuadratkan. Terus dikurangi dengan Gx kuadrat. Jadi X-nya saja yang dikuadratkan ya. 2 kali X kuadrat dikurangi 1. Terus ditambah dengan 4 kali Gx. Gx-nya itu 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kuadratkan ya. Kuadratkan berarti 2X kuadrat, 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Dikurangi 2X kuadrat ditambah 1. Ditambah 8X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, disederhanakan. 2X kuadrat terus ditambah 4X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini biasanya adik-adik itu memfaktorkan, terpancang sama pemfaktoran. Tidak perlu ya, karena yang ditanyakan adalah X1 tambah X2, penjumlahan. Langsung aja X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, B-nya itu adalah 4, A-nya itu adalah 2. Jadi negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Ketemu, jawabannya adalah C. Wow, gampang banget kan? Nah, yuk buat adik-adik biasakan ya untuk cek kolom deskripsi. Di situ ada link-link yang menurut kakak penting. Siapa tahu adik-adik perlu membeli buku TPS UTBK dari kakak ya. Silahkan langsung cek aja di kolom deskripsi. Oh ya, jangan lupa iklan dulu. Halo. Ada kabar baik nih buat adik-adik para pejuang UTBK kelas 12 yang mau mempersiapkan diri masuk ke PTN favorit kalian. Nah, kakak punya sebuah buku. Nah, namanya itu buku cerdas TPS UTBK ala Ping Li. Jadi ini buku buatan dari Ping Li ya. Nah, jadi buku ini rangkuman soal-soal tahun kemarin. Jadi mulai tahun 2019 sampai 2021. Nah, soal-soalnya itu ada di dalam sini. Ya, jadi yang sering Ping Li bahas di YouTube-nya ada di buku ini. Nah, bukunya itu ketebalannya 375. Nah, ini 375. Coba kita lihat ya. Oke, 375. Nanti ada TPS paket 1 sampai TPS paket 8. Intinya materinya itu lengkap ya. Nah, terus untuk cara-caranya biar adik-adik kok ternyata masih kebingungan bisa cek aja di YouTube Ping Li. Nah, untuk cara dapetin bukunya bagaimana sih, Kak? Nah, langsung aja cek kolom deskripsi, nanti ada link Shopee-nya ya. Diklik aja, nanti pilih buku cerdas TPS UTBK ala Ping Li untuk tahun 2022. Langsung klik beli sekarang ya. Harganya murah kok, 119.000 ya. 119.000 itu menurut Ping Li ya udah cukup lah ya. Recommended lah buat masa depan adik-adik semua ya.
Nah, ini cuma 500 buku aja, Kak, ya. 500 buku aja. Buruan yuk, mumpung masih ada stoknya. Baru rilis soalnya ya. Oke, aku tunggu ya adik-adik. Buku cerdas TPS UTBK ala Pingli. Yuk, nomor 2. Kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5 dan Y sama dengan 2X ditambah 3 akan berpotongan di titik berpotongan. Berarti kita mau mencari sebuah titik atau mencari titik ya, bukan sebuah. Belum tentu satu, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Pokoknya kita mau mencari titik. Titik perpotongan itu nanti X, Y. Nah, caranya bagaimana? Kita samakan. Yang pertama ini kita misalkan Y1, yang kedua kita misalkan Y2. Ya, kita samakan. Siapa yang kita samakan? Ya, yang sama. Y1 sama dengan Y2. Nah, ini kuncinya. Y1-nya kita ganti dengan X kuadrat dikurangi 5. Y2-nya kita ganti dengan 2X tambah 3. Kita pindah ruas ke kiri semua. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Ini langsung saya hitung ya. Kemudian ada faktor kan? Sorry ya, saya batuk. Jadi faktornya negatif 8 kalau kita jumlahkan itu negatif 2. Yaitu negatif 4 dengan positif 2. Maka X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Nah, agar ketemu titik, kita substitusikan ke persamaan Y1 boleh, ke persamaan Y2 juga boleh. Ya. Nah, yang mudah saja, yang gampang saja yang mana? Yang persamaan ke 2. Biasanya yang pangkat 1 ya. Pilih yang pangkat 1. Oke, Y sama dengan 2 kali 4 ditambah 3 berarti 11. Y sama dengan 2 kali negatif 2 ditambah 3 berarti negatif 1. Ini titik potongnya 4,11. Yang satunya negatif 2, negatif 1. Tinggal lihat pada option. Mana? Oke, jawabannya adalah A. Gampang banget kan? Oke, next. Soal berikutnya. Kita ngebut ya. Nah, ini nomor 3. Ini soal langganan keluar ini adik-adik. Langganan keluar dan biasanya membagongkan ini. Dari 4 huruf A, B, C, D dan 6 angka 1-6 akan disusun password yang terdiri dari 1 huruf dan 4 angka. Jika digit-digit password tersebut tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah, nah, saya beri gambaran seperti ini. Saya memisalkan A. Misalkan hurufnya itu A ya. Hurufnya itu A. Angkanya saya ambil 1 sampai 4. Soalnya di sini 4 angka. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada seperti ini kan. Tetapi posisinya A-nya itu kan bisa jadi di urutan nomor 2. 1, 2, 2 sih. 1A, 2, 3, 4. Dan seterusnya 1, 2A, 3, 4. 1, 2, 3A, 4. Terus 1, 2, 3, 4. Terus A. Nah, ini kan hurufnya bergantian posisi kan? Bergantian posisi kan? Seperti ini. Nah, setiap posisi dia itu ada 4 macam. Soalnya hurufnya ada 4. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Ini juga sama, ada 4. Di urutan ketiga ada 4. Urutan keempat juga ada 4. Urutan kelima ada 4 juga. Kalau kita jumlahkan ada 20 macam. Ya, ada 20 macam kan dengan urutan itu. Nah, sekarang kita ngurusi yang angkanya aja. Kita ngurusi 4 angka. Karena di sini ada 6 angka yang dapat digunakan, berarti nanti 6 kali 5 kali 4 kali 3. Kan ada 4 angka kan? Menggunakan cara slot ini, ya. Sebenarnya menggunakan tabel, cuma nggak perlu tak buat tabel. Nah, kita kalikan dengan macamnya tadi, kalikan dengan 20. Berarti di sini 6 kali 5 itu 30, 30 kali 12 360. Nah, 360 dikalikan dengan 20, jadinya 7.200. Oke, jawabannya D. Bagaimana?
Masih kebingungan? Kalau masih kebingungan, silakan komen di kolom komentar ya. Kalau punya pendapat yang lain, punya jawaban yang lain, ya, atau bahkan cara yang lebih cepat lagi, silakan komen di kolom komentar. Oke, next, nomor 4. Diketahui matriks A, matriks B, dan A kuadrat sama dengan XA ditambah YB, maka nilai dari X per Y adalah, nah, artinya A kuadrat itu A kali A ya adik-adik. Siap. Oke, A kali A. Nah, sekarang kita tulis dulu X dikali A. X dikali A itu berarti 2, 3, negatif 1, negatif 2. Ditambah dengan Y kali B. 8, 12, negatif 4, 10. Sama dengan A kali A. Yuk kita kalikan 2, 3, negatif 1, negatif 2. Kita kalikan dengan 2, 3, negatif 1, negatif 2. Jadi A kuadrat itu belum tidak matriks A dikuadratkan. Tidak loh ya. A kuadrat itu artinya A kali A. Ya, kita urusi aja dulu yang ada di ruas kanan. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4 ditambah dengan negatif 3 berarti 1. 6 ditambah negatif 6, 0. Negatif 2 ditambah 2, 0. Negatif 3 ditambah 4, 1. Oke, muncullah matriks identitas ternyata. Nah, sekarang kita pilih yang di ruas kanan nanti 0. Oh, berarti dia ada di baris pertama, kolom kedua. Kita ambil yang baris pertama, kolom kedua. Nah, itu. Kita ambil yang baris pertama, kolom kedua. Biar nanti hitungannya enteng. X kali 3 berarti 3X ditambah 12Y sama dengan 0. Loh, gini. Kita sederhanakan, kita bagi 3. X tambah 4Y sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 4Y. Kita sudah punya persamaan. Kita tinggal masuk ke dalam soal. Soalnya bagaimana? Soalnya itu X dibagi Y. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif 4Y dibagi Y. Y-nya coret, cret. Tinggal negatif 4. Oke, jawabannya adalah B. Gampang banget kan? Jadi nggak perlu cari nilai X, nggak perlu cari nilai Y. Langsung saja. Kalau adik-adik nanti pilihnya yang 0. Nah, kalau pilihnya yang 1 gimana? Walah, ya silahkan dicoba sendiri. Oke? Next. Soal nomor 5. Saya mengingatkan kembali, ya, sebelum saya bahas soal nomor 5, silakan adik-adik untuk subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli. Jangan lupa lihat kolom deskripsi. Barangkali ada yang pengen traktir Pingli, traktir kopi Pingli ya. Silakan, langsung aja diklik. Nomor 5. Jika matriks B sama dengan itu merupakan matriks singular, maka nilai X adalah, oke, matriks singular. Singular itu berarti determinan B sama dengan 0. Ini ya, determinan B sama dengan 0. Nah, ini soal mudah. Soal ini sering banget kakak bahas di video-video sebelumnya ya. Matriks singular, berarti matriks B sama dengan 0. Silahkan untuk jawabannya X-nya sama dengan berapa? Komen di kolom komentar ya. Sambil belajar. Oke? Next. Diketahui matriks ini, jika determinan M sama dengan 12, maka nilai dari X adalah, oke, ini juga masih sama ya adik-adik ya. Masih sama. Cuma bedanya determinannya M sama dengan 24. Kok 12 sih? 24. Caranya masih sama seperti soal nomor 6. Cuma di sini sama dengan 24 gitu aja ya. Oke, untuk nilai X-nya berapa? Silakan komen di kolom komentar untuk soal nomor 5 dan soal nomor 6. Soalnya gampang di sini, nggak perlu saya bahas. Nomor 7. Jika F2X kuadrat sama dengan 5 dikurangi 6X kuadrat dan GX sama dengan 3X min 2 dibagi 2,
Maka nilai dari F bundaran G2 adalah, oke, kita disuruh mencari F bundaran G2. Nah, ini artinya apa? F G2. Nah, apakah kita sudah punya G? Kita sudah punya G. Tinggal G-nya nanti kita ganti dengan 2. Nah, F G2. Yuk kita masukkan G2. Berapa di sini? 3 kali 2 kurangi 2 dibagi 2. Berarti F berapa? 6 kurangi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi F2. Nah, apakah kita sudah punya Fx? Belum. Kita belum punya Fx. Kita punyanya itu 2x kuadrat. Ya, berarti nanti kita samakan saja. Yuk, kita punya triknya. 2x kuadrat sama dengan 2. Jadi 2x kuadrat itu nilainya sama dengan 2. Maka x kuadrat sama dengan 1. X sama dengan plus minus 1. Kita ambil contoh yang positif aja ya, yang 1 aja ya. X-nya 1, baru adik-adik substitusikan ke persamaan F2x kuadrat. Maka F1 sama dengan, kita masukkan 5, kok F1 sih? F2 sama dengan 5 dikurangi 6 kali X-nya kita ganti dengan ini. Ya, X kuadratnya berapa? X kuadratnya kan 1. X kuadratnya ini kan 1. Berarti 6 kali X kuadrat 1. Jadinya negatif 1. Jawabannya adalah B. Wow, gampang banget kan? Oke. Harusnya ya mudah harusnya. Yuk next. Soal nomor 8. Perhatikan kurva berikut. Itu ada kurva sih? Ini bukan kurva ya, ini garis. Ini harusnya garis. Perhatikan garis di bawah ini. Garis L mewakili fungsi F. Berapakah nilai dari F10? Nah, ini titiknya salah ya. Titiknya itu negatif 2,0 harusnya. Nah, titiknya ini negatif 2,0. Oke ya. Nah, sekarang kita mau menggunakan cara yang mana ini? Nah, anggap aja di sini titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Itu aja. Kita ambil titik yang ketiga. Titik yang ketiga di sini berarti 10,Y. 10,Y. Ini titik yang ketiga. Saya mau menggunakan Y dikurangi Y1 dibagi dengan Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, untuk apa namanya? Y sama X-nya kita ganti dengan Y3, X3. Nah, itulah yang mau kita cari, yaitu Y3. Y3 kita ganti dengan Y dikurangi Y1. Y1 kita Y1-nya kita ganti dengan 2, berarti Y dikurangi 2 dibagi dengan Y2-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 dikurangi 2 sama dengan X3. X3 itu berarti nanti F10. Berarti kita ganti dengan 10 ya. 10 dikurangi X1. X1-nya itu 0 dibagi X2. X2-nya itu adalah negatif 2 kurangi 0. Nah, seperti ini. Tinggal kita sederhanakan. Oke. Nah, ini boleh kita coret ya. Berarti Y dikurangi 2 dibagi negatif 2 sama dengan 10 dibagi negatif 2. Negatif 2-nya kita coret. Nah, jadinya Y sama dengan 12. Pindah ruas ya. Jawabannya adalah C. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua. Oke, saya jelaskan cara yang kedua ya. Ini berarti titiknya 2. Ini titiknya adalah negatif 2. Nah, di sini kita gabungkan. Yang ada di sumbu Y kita gabungkan dengan X. Yang ada di sumbu X kita gabungkan dengan Y. Sekarang kita susun saja 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4 kita kalikan. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal X-nya ganti dengan 10. X-nya kita ganti dengan 10. Berarti 2 kali 10, 20. Dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Pindah ruas. Negatif 2Y sama dengan berapa ini? Negatif 20
4. Maka Y-nya sama dengan 12. Sama kan? Loh, enak cara yang mana? Cara yang kedua. Siap ya? Tolong dipahami cara yang kedua. Yuk, next. Titik di bawah ini yang dilalui oleh persamaan garis yang melalui titik 2,4 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 5 adalah, oke, kita cari sebuah titik ya yang tegak lurus. Ini M-nya, gradien yang pertama itu adalah negatif setengah. Karena tegak lurus, maka M2-nya itu kita balik, ya, dibalik dikalikan negatif 1, berarti 2. Ingat ya, kita balik, kita kali negatif 1. Dibalik dikali negatif 1. Oke, ini M-nya sudah ketemu, titiknya udah punya, masuk yuk. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya 4 sama dengan M-nya itu 2 kali X dikurangi X1-nya 2. Maka Y dikurangi 4 sama dengan 2X dikurangi 4. Y sama dengan 2X. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Y sama dengan 2X. Kita masukkan sekarang. Jika X-nya kita ganti dengan 1, nanti hasilnya harus ketemunya 6. Ya, hasilnya ketemunya harus 6. Y sama dengan 2 kali 1, 2. Ternyata hasilnya 2, berarti salah ini. Yang kedua juga salah. Yang ketiga sekarang. 2 kali 3, 6. Ternyata hasilnya adalah negatif 6. Berarti salah. Ya. Yuk, 2 kali 5, 10. Oh, cocok. Berarti jawabannya hanya 4 yang benar. D jawabannya. Oh, gampang kan? Gampang banget lah. Yuk, next. Soal terakhir. Soal nomor 10. Diketahui Y sama dengan Fx sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8. Dan Y sama dengan Gx sama dengan 2X ditambah 3. Maka koordinat titik potong kurva tersebut adalah titik potong lagi. Ya, kita samakan otomatis yuk. Y1 sama dengan Y2. Nah, untuk penentuan Y1 sama Y2 sebenarnya sembarang ya. Tapi kalau saya menyarankan, lihat X kuadratnya. X kuadratnya kalau positif itu Y1. X kuadratnya kalau negatif itu berarti Y2. Ya, ini berarti Y2, ini berarti Y1. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya sama aja. Nggak perlu diperdebatkan ya. Sama aja. Oke, nanti biar nggak kebalik-balik gitu aja. 2X ditambah 3 sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8. Pindah ruas ke kiri. Nah, ini loh jadinya positif. Jadinya X kuadrat plus 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Kita faktorkan X plus 5 min 4. Min 1. Nah, yo. Jadi X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan sekarang. Kepersamaan ya gampang, yaitu 2X tambah 3. Jangan persamaan negatif X kuadrat. Ya. Nanti menyusahkan diri sendiri. Kelamaan nanti. Yuk, Y sama dengan pilih 2X tambah 3 ya, berarti negatif 10 tambah 3 sama dengan negatif 7. Terus ini Y sama dengan 2 kali 1 itu 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi koordinatnya negatif 5, negatif 7 dan 1,5. Tinggal kita pilih. Yang mana? Oh, ada 2 opsinya ya. Oke, kita pilih yang E aja. Ya, kita pilih yang E ya. Tadi jawabannya udah di B semua. Yang ini ya, negatif 5, negatif 7. Oke, demikianlah pembahasan dari kakak ya. Dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 untuk soal FR TPS UTBK tahun kemarin ya. Dipelajari lagi ya. Intinya kalau kita mau mengerjakan itu jangan langsung pasrah. Dipikirkan dulu ya, dipikirkan dulu alurnya baru mengerjakan. Oke, terima kasih sudah menonton video Pingli ya. Ikuti terus video berikutnya, pembahasan TPS UTBK berikutnya ya.
Jika adik-adik minat buku Pingli, silahkan langsung dibeli aja. Lihat linknya di kolom deskripsi. Ya, ingat ya, buku cerdas ala Pingli. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.